Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kembali lagi di channel saya, Adam Fatih 1453. Alhamdulillah, sekian lama saya jadi belum bisa mohon maaf sebelumnya belum bisa update sesering mungkin ya, karena saya juga ada aktivitas kerja. Alhamdulillah saya ada kesempatan kali ini saya membuat video. Kebetulan ada pertanyaan di Instagram dan itu saya mention kalau saya buat instant story, terus kemudian saya janji kalau saya mau bikin video terkait dengan pertanyaan tersebut ya. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kita masih diberikan kemudahan demi kemudahan untuk menjalankan amal soleh, Masya Allah. Dan semoga apapun amal soleh yang kita kerjakan sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun juga salawat serta salam teman-teman sekalian kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita rindukan perjumpaannya dengan beliau. Dan kita jika diizinkan untuk bertemu seseorang dan kita prioritaskan satu orang saja, maka nggak ada kata lain yang kita sebut kaum muslimin kecuali nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap manusia khususnya umat Islam pasti merindukan perjumpaan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama beliau insya Allah, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini saya akan coba memberikan semangat ya, karena di Instagram itu pertanyaannya begini. Bagaimana apa yang harus mu'alaf itu lakukan ketika dia pertama kali menjadi mu'alaf, Masya Allah. Dan ini pun saya juga merasakan ya. Nah, saya mungkin akan bercerita, akan sharing tentang pengalaman saya, bagaimana sih saya bisa seperti ini gitu kan. Dan awal-awal itu seperti apa aja, apa yang saya harus lakukan. Teman-teman sekalian, khususnya para mu'alaf, kalau ada yang mu'alaf yang nonton video ini, antum itu sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama catat baik-baik, antum sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena mualaf itu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya, Masya Allah. Jadi pertama-tama antum tuh kayak fitrah kembali ya, dan itu poin yang antum harus syukuri pertama-tama. Jadi jangan sampai kita itu tidak bersyukur kepada kenikmatan itu atau hidayah itu pertama-tama ya. Karena kan mungkin mualaf itu banyak ya cara mendapatkan hidayahnya atau cerita-cerita masuk Islamnya atau mualaf itu banyak ya, bisa saja dan seterusnya, ada banyak deh kira-kira kayak gitulah. Nah, itu yang antum harus syukuri pertama-tama, dan antum buktikan rasa syukur itu dengan berjanji kepada apa yang antum imani itu, yaitu adalah Islam ya, jelas ya. Nah, ketika antum sudah syukuri itu, maka tahap yang kedua adalah antum atau siapapun, khususnya juga kaum muslimin, bisa juga perbaiki tujuan hidup. Jadi ketika sebelum Islam atau sebelum mu'alaf itu kita kan nggak ada tujuan ya. Saya juga dulu kayak gitu. Kita nggak ada tujuan yang sangat konkret, nggak ada tujuan yang sangat presisi. Maka ketika masuk dalam Islam itu semua rubah semua. Karena kenapa? Islam itu mengatur tujuan hidup dari 0 sampai 100, kalau ibaratnya 100 gitu loh. Nah, Islam juga mengatur tujuan hidup gitu. Artinya tujuan hidup yang paling mulia dalam Islam adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mencapai itu? Mencapai itu dan nggak lain dan nggak bukan adalah pasti dengan serius gitu kan ya, fokus. Nah, bagaimana cara biar fokus? Oke, pertama tadi ingat baik-baik bahwa cari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hidup tadi. Caranya adalah antum bisa mengkaji Islam secara dalam. Pertama, mengkaji Islam secara dalam, cari musyrif, atau kalau bahasa saya itu musyrif ya, atau guru atau murabbi, cari di mana yang bisa membina antum, yang selalu senantiasa ada buat antum. Karena kan kalau mu'alaf itu kan nggak mungkin senantiasa pasti istiqomah ya, karena mungkin dia masih bisa flashback juga, kemudian apapun yang terjadi dan seterusnya banyak. Nah, perlu dirubah. Kenapa? Karena antum masih baru, berarti antum harus banyak-banyak belajar gitu kan ya. Dan kemudian di samping antum belajar, jadikan syariat Islam itu di atas kepala kalian.
Dan ini khususnya buat kaum muslimin ya. Jadi kan syariat Islam itu di atas kepala kita. Kok bisa di atas kepala? Contoh gini, setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, maka dudukan syariat itu bagaimana memandangnya. Itu yang pertama. Antum mau ngapain, mau melakukan segala hal apapun, maka syariat itu bagaimana mengaturnya. Jadi syariat itu harus ada di atas kepala. Sepahit-pahitnya apapun yang antum dapatkan nanti, maka syariat harus di atas kepala. Itu yang harus ditanamkan kepada para yang baru masuk Islamnya atau mu'alaf. Nah, kemudian tadi di samping antum belajar secara istiqomah, kemudian antum harus jadikan syariat di atas kepala atau di depan mata kalian. Nah, pertama itu ini juga nasihatnya khusus nggak khusus untuk mu'alaf aja, khusus juga untuk kaum muslimin kan ini kan umum sifatnya ya. Dan ini kita harus dan ini juga kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu adalah untuk menjadikan syariat di atas kepala gitu loh. Jangan kemudian mengikuti pemikiran sekulerisme. Misal, udahlah yang ini jangan bawa-bawa agama misalnya gitu. ya agama atau kita ngambil syariat itu ya di masjid aja gitu. Ya di luar masjid ya udah, ya itu bebas kita milih apapun gitu kan. Ini jangan diikutin. Pemikiran seperti ini itu biasanya pemikiran yang dimana dia malas terhadap syariat gitu. Dan ini harus dijauhin dari para mu'alaf ataupun kaum muslimin. Kemudian masukan yang tadi kan pertama ridho Allah ya. Kemudian yang kedua adalah cari guru. Kemudian yang ketiga adalah dudukan syariat di atas kepala. Dan keempat, jangan masukkan referensi apapun ke dalam kepala kita kecuali adalah referensi Islam. Dan ini penting banget teman-teman sekalian, karena referensi itu ngaruhnya sangat ngaruh banget loh gitu loh. Kenapa ngaruh banget? Karena referensi itu karena kepala kita itu ketika ditaruh referensi dan referensi itu jelek, maka pola sikap kita pun akan jelek. Ibaratnya gini, kepala kita tuh kayak teko. Tahu teko ya? Teko itu kalau diisi air putih, maka dia tuh akan keluar air putih. Tapi mohon maaf, kalau teko diisi air comberan, maka yang keluar dari teko itu adalah air comberan. Dan begitu pun Islam. Islam itu senantiasa agama yang pasti-pasti. Islam, kalau misalnya di Islam itu nggak ada yang nggak pasti. Antum buat baik, Allah kasih baik. Antum buat buruk, Allah kasih buruk. Antum masukkan referensi baik, maka Allah akan membuat pola sikap antum baik. Tapi kalau antum masukkan referensi buruk, maka Allah juga memudahkan antum untuk jalan buruk gitu loh. Dan itu tergantung pilihan antum kan gitu ya. Referensinya perbaiki semuanya. Jangan sampai ada referensi yang dimana di luar daripada Islam. Contohnya apa nih? Yang paling tender kan, yang paling populer kan referensi misalnya kapitalisme, kemudian juga sekulerisme. Nah itu antum jangan harus hindarin jauh-jauh. Ganti seluruh pola pikir menjadi pola pikir Islam. Itu poinnya di situ. Jadi sehingga tidak ada lagi referensi yang masuk selain daripada Islam. Dan itu penting banget. Dan itu juga untuk kaum muslimin ya. Kaum muslimin kalau saya lihat sekarang, mereka itu casingnya memang muslim gitu kan. Tapi ketika berpola sikap itu sangat jauh beda dengan muslim itu sendiri atau Islam itu sendiri. Gitu loh. Jadi nggak produktif. Misalnya ada yang ngaku muslim ya kan, tapi dia masih pacaran gitu kan. Kemudian juga ada yang ngaku muslim, dia juga masih korupsi dan seterusnya. Banyak banget kemaksiatan demi kemaksiatan gitu loh yang dilakukan. Kenapa bisa demikian? Karena referensi yang dia masukkan ke kepalanya itu nggak ada, jarang sekali yang dimasukkan oleh Islam di kepalanya gitu loh. Sehingga pola sikapnya pun jadi berantakan gitu kan ya. Nah, ketika referensi itu sudah antum install Islam dari media sosialnya Islam, kemudian juga apapun tentang Islam, maka selanjutnya adalah antum harus bersabar gitu lah. Ini penting banget. Kenapa bersabar? Karena kan setiap kaum muslimin ya, ataupun setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya, maka Allah akan senantiasa uji mereka. Allah mengatakan dalam surat An-Ankabut, kalau saya nggak keliru, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Dan nggak diuji gitu kan? Apalagi orang itu mengatakan dirinya beriman, pasti Allah uji. Sekeren-kerennya Rasul, sesayang-sayangnya Allah sama Rasulullah, Rasul masih diuji gitu loh. Dan wajar kalau apalagi antum gitu ya, antum kan dulu kan kafir, kemudian antum menjadi muslim. Wajar kalau Allah uji. Ujian itu, jadikan ujian itu sebagai motivasi antum bahwa Allah tuh sayang sama antum. Layaknya Allah sayang sama Rasulullah. Walaupun antum beda kelas dengan Rasulullah. Jelas sampai sini ya. Termasuk juga antum misalnya kalau di media sosial ataupun di keseharian dibully oleh teman-teman antum, kayak misalnya, wah lu ngapain lu tuh apa ya, lu tuh kayak domain tersesat lagi, lu gosok kayak gini, dan seterusnya banyak nanti caci-cacian gitu kan ya, termasuk saya masalah. Saya juga banyak di komentar banyak yang
berkomentar positif, masya Allah gitu kan ya. Dan itu bagian daripada kesabaran ya. Jadi poinnya itu bersabar. Apapun yang antum akan terima, apapun yang akan terjadi nanti ketika itu menyangkut dengan ujian, antum sabar. Kenapa? Karena Allah lagi sayang sama antum. Allah pengen kasih ujian antum sehingga antum bersabar, sehingga antum dapat pahala gitu kan ya. Nah, dari poin-poin ini kemungkinan bisa jadi semangat buat kita semua ya. Dan itu saya rasa itu poin yang umum untuk kita semua gitu ya, nggak khusus buat mu'alaf saja. Karena setiap kaum muslimin pun harus juga demikian gitu, harus seproduktif demikian, dan nggak kiri kanan, nggak ambil syariat itu setengah-setengah gitu. Ambil syariat semuanya gitu loh. Jadikan syariat itu jalan hidup yang terbaik gitu loh. Kalau saya punya prinsip gini, apapun yang terjadi, bagaimana syariat memandang, dan itulah jalan ninja saya, masya Allah. Ya, jadi itu ya buat teman-teman sekalian, khususnya para mu'alaf, dan ini yang bisa saya sampaikan gitu, poin-poin ini, dan insya Allah kalau ada yang ditambahkan silakan ditulis kolom komentar ya, karena kan ini yang saya alami gitu ya, dan ini saya juga merasakan gitu dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, saya merasakan semuanya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, masya Allah. Baik teman-teman sekalian, mungkin sampai situ aja ya teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru atau kata-kata yang menyinggung, saya nggak ada. Sekali lagi saya sampaikan di video saya bahwa saya nggak ada maksud untuk merendahkan siapapun, termasuk agama orang lain gitu kan ya. Saya juga nggak ada maksud untuk menjelekkan agama sebelumnya gitu loh. Kemudian juga ya nanti deh saya akan bikin video khusus ya buat klarifikasi ya tentang masalah video saya diulas lagi oleh Mas Lois ya. Nanti insya Allah kapan-kapan insya Allah saya akan bahas, tapi nggak sekarang karena saya lagi pengen bahas tentang video saya sebelumnya, video saya yang ini gitu ya, masya Allah. Nah teman-teman sekalian, kalau ada manfaatnya silakan diambil, kemudian di share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih juga teman-teman sekalian sudah support channel saya. Jangan lupa terus dukung channel saya, kemudian di like, kemudian kalau ada saran komen, kemudian saya juga masih menunggu Q&A. Saya akan membuat konten tanya jawab, dan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, tapi tanya jawabnya tentang kemu'alafan ya, jangan kemudian bahasa tentang yang jauh-jauh gitu, atau apalagi yang ilmunya yang lebih tinggi-tinggi lagi gitu. Ya, baik, mungkin itu video saya terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh mu'alaf ketika dia baru masuk Islam. Nah, ini poin-poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.